Nah, Sabuna Habib Abdullah, jika ingin sempurna, jika kamu ingin mengikuti Rasulullah dengan sempurna, kemudian Rasulullah engkau jadikan sebagai teladan yang sempurna, maka jangan sampai engkau masuk kepada sesuatu apapun, baik itu adat istiadat, sampai engkau mencari apakah Rasulullah pernah melakukannya atau tidak. Beradat kebiasaan kehidupan kita, misalkan kita punya sesuatu, dilihat dulu apakah Rasulullah pernah melakukan ini. Ada benih ibadah, bukan masalah ibadah, di dalam masalah adat, di dalam masalah adat istiadat, di dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dulu Rasulullah pernah melakukannya apa enggak. Nah, kalau Rasulullah tidak pernah melakukan, lihat para sahabat pernah melakukan apa enggak. Nah, fa illam tajidhum dakhalu fihi, ketika kamu melihat, menemukan mereka itu tidak melakukan, Rasulullah dan sahabat artinya tidak melakukan, padahal beliau mampu untuk melaksanakannya, maka kamu jangan sampai masuk untuk melakukan hal tersebut. Jadi congok lu, apakah Rasulullah pernah melakukan ini atau tidak? Apakah sahabat pernah melakukan ini atau tidak? Seandainya ketika dicari oleh para ulama Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut, maka jagalah diri kamu, maksudnya tahanlah dirimu untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat ketika tidak melakukan hal tersebut, mereka tahu bahwasanya ini lebih baik untuk tidak dilakukan. Nah, ketika kita beriwayat ternyata Rasulullah pernah melakukan itu. Oh beda, Rasulullah yang kau teman ngeding, Rasulullah ini pernah melakukan ini. Nah, Sabuna Habib, jangan lakukan dulu sehingga kamu mengetahui bagaimana cara Rasulullah melakukan hal tersebut. Jadi jangan asal-asalan, lihat dulu apakah Kanjeng Nabi melakukan. Kalau tidak melakukan, tahan diri kalian. Kalau ternyata Rasulullah dan sahabatnya melakukan, ketahui bagaimana cara mereka itu melakukan hal tersebut. Sebagian ulama bedeh menahan diri, tak ngakan semangka. Kata para ulama, geleng kore tak ngakan semangka, meskipun berderiwayat Kanjeng Nabi ada semangka. Tapi saya tidak pernah tahu bagaimana Nabi itu makan buah semangka. Berisi oning katina apa cara Kanjeng Nabi makan buah semangka. Nah, karena caranya tidak tahu, ulama gelek tidak melakukan atau tidak makan buah semangka, meskipun berderiwayat Kanjeng Nabi ada buah semangka. Ada rekena riwayatnya bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalau makan semangka itu berbarengan dengan kurma riwayatnya. Kemudian Kanjeng Nabi makan semangka itu dari kanan dulu, mulai kanan setada separuh kanan letada ekolik ketika kanan boleh. Nah, itu cara Nabi kalau makan semangka dan bersamaan dengan korma. Nah, karena korma itu cepon sifatnya panas, maka untuk menetralisir panas gila pakai semangka. Cepon nggak nikah. Jadi bedah iktiba, bedah iktida. Nah, iktiba itu ya pada artinya ngereng lampa Kanjeng Nabi. Tapi kalau iktiba itu lebih famanittaba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian di dalam Al-Qur'an boleh wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kita itu kalau mengikuti itu disebut ittiba. Tabi'ah itu artinya mengikuti. Ken mengikuti tidak asal mengikuti. Mun badah ittaba'ah berarti itu mengikuti caranya gimana, keadaannya seperti apa,
Nah itu disamakan. Maka Nabi itu adalah posisinya sebagai matbu, orang seetoro bunte dari segi caranya, dari segi melakukannya. Katinapa Kanjeng Nabi makan, tidur, semuanya diikuti. Itu namanya ittiba. Kalau iktida nikah biasanya posisinya kita sama dengan posisi kita ketika sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan iktida, ngereng de ke imam. Nah, kalau imam sujud, kita pun harus sujud. Posisi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, munba dari satu riwayat baru dari Kanjeng Nabi, saya lakukan itu. Ini hebatnya Habib Abdullah. Hampir semua riwayat yang sampai kepada saya, insya Allah saya akan lakukan. Ya meskipun sekalian, tapi kan itu sunnah dari Kanjeng Nabi. Nah, makan semangkah peniat kena, makan semangkah ngereng Kanjeng Nabi. Seperti itu. Ngenom toju peniat ngereng Kanjeng Nabi. Beni polenah tako ginjalum. Itu urusan yang lain. Saya pertama harus niat ngereng lampah Kanjeng Nabi. Kemudian ini apa saya sampian terguna Habib Abdullah, barang siapa yang menjaga dirinya dalam adat istiadat berdasarkan adab-adab tata krama Kanjeng Nabi, maka Allah akan menjaga dia dari melakukan sesuatu atau adat istiadat yang berupa amal-amal atau akhlak-akhlak sejuba. Yang biasa melakukan adat istiadatnya itu sesuai dengan sunnah-sunnah kenabian, maka Allah akan menjaga dia untuk atau tidak melakukan amal-amal atau akhlak-akhlak sejuba. Kemudian dia pun akan mendapatkan manfaat, kemaslahatan, baik kemanfaatan kelak itu adalah kemanfaatan duniawi ataupun kemanfaatan ukhrawi. Kita percaya apa yang berasal dari Nabi Muhammad, napa beri berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau itu hadis-hadisnya hadis sahih atau hasan, maka kita percayai itu, percaya bahwasanya ketika Nabi itu kalau minum, Nabi minumnya duduk. Nah, nikah percayai bahwa Kanjeng Nabi melakukan itu pasti bermanfaat, bermaslahat, akan kita hasilkan baik itu di dunia atau di dalam akhirat. Makanya kan penelitian itu mun orang ngenom nikah lebih saya toju. Kalau kita minum lebih baik duduk. Nah, ukhrawinya ada, nilai kita untuk mengikuti Kanjeng Nabi itu dapat pahala. Dalam segi duniawi kita juga akan mendapatkan manfaat. Bagaimana Nabi itu tidur posisinya seperti ini. Namun Kanjeng Nabi biasanya asaren koilulah sebelum duhur. Masih jual siang nggak bisa, beri penjualan tempat buksi bukan kebiasaan beristirahat. Nah, semuanya itu kalau kita percayai dan kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan manfaat baik dari sisi duniawi maupun sisi ukhrawi. Nah, terus barang siapa lebur, mun sampian lebur suci ota bebas dari hal-hal sekotor, dari hal-hal sekotor, hal-hal yang biasanya itu melekat dari kemanusiawian kita, maka jadikanlah gerak-gerikmu, diammu itu
itu sesuai dengan undang-undang syariat, ben sesuai dengan petunjuk syariat ben akal. Tor kateng bede saya tak masuk akal nggak nikah. Yang secara syariat itu benar. Tapi kalau sudah tidak sejalur dengan syariat ben akal, nikah cek kelaku. Meskipun seakan-akan itu adalah ibadah. Lambang nikah beda orang another pada masa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sahabat gela Arya jemur apa sah? Apa sah kemudian dia berjemur di tengah terik matahari. Alaku apa orang itu? Another ya. Another mah. Ya berpuasa kemudian di tengah terik matahari. Malah apa? Malah jen banyak kencerna. Salah lepelka nah nikah. Nah itu dilarang di Kanjeng Nabi. Tak bagus meskipun kan seakan-akan ingin memperoleh sesuatu yang lebih besar ganjarannya. Ken macalakah dekabe itu tidak sesuai dengan ajaran syariat, bentak sesuai di akal. Jika ingin melakukan adat kebiasaan itu tidak apa-apa, sesuaikan dengan dirimu, sesuaikan dengan dirimu, tapi jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Sampai melakukan rutinitas masa nengah apa, jangan cuma mengikuti hawa nafsu, beri niat selainnya. Dalam melakukan apapun, beri niat sebagus. Sampean misalkan ngaji ke binina ntar demah, ngaji ke anak ntar demah. Nah itu niatkan untuk apa namanya? Mapunga anak reka. Karena mapunga anak pakun mendapatkan kenceren. Tapi kalau niatnya cuma apa? Biar cuci mata, jangan orang setia, biar ketemu orang-orang seksi umpamanya. Nah itu muqtados syahwat.